Di sebuah sudut kota yang terlupakan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bimo. Hidupnya jauh dari kata mudah. Sejak ayahnya menikah lagi, rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman justru terasa seperti neraka. Ibu tirinya selalu bersikap dingin, seolah kehadiran Bimo adalah sebuah beban. Penderitaannya tak berhenti di situ. Raka, saudara tirinya, menjadikan Bimo sasaran empuk untuk melampiaskan kekesalannya. Setiap hari, Bimo harus menahan caci maki dan perlakuan kasar yang tak pernah usai. Di sekolah pun nasibnya tak lebih baik. Karena penampilannya yang lusuh dan sifatnya yang pendiam, Bimo sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Mereka menarik bajunya, menyembunyikan sepatunya, bahkan mendorongnya hingga terjatuh di koridor yang ramai. Bimo hanya bisa menunduk, menahan air mata yang siap tumpah. Ia merasa sendirian, terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Setiap malam, ia hanya bisa memeluk lututnya, bertanya-tanya sampai kapan semua ini akan berakhir. Suatu hari, saat Bimo sedang dipojokkan oleh segerombolan anak di halaman sekolah, tiba-tiba seorang gadis kecil dengan berani maju ke depan. "Hentikan! Apa salah dia pada kalian?" teriaknya lantang. Gadis itu adalah Laras. Ia tak peduli meski teman-temannya yang lain hanya menonton. Dengan sigap, ia menarik tangan Bimo dan membawanya pergi dari sana. Sejak saat itu, Laras menjadi satu-satunya sahabat Bimo. Ia seperti cahaya kecil yang menerangi hari-hari Bimo yang gelap. Laras selalu ada untuk Bimo. Saat makan siang, ia akan membagi bekalnya. Saat Bimo diejek, Laras akan menjadi orang pertama yang membelah. "Kamu tidak sendirian, Bimo. Ada aku di sini," bisiknya sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu memberikan kekuatan luar biasa bagi Bimo. Untuk pertama kalinya, ia merasa berharga. Kehadiran Laras membuatnya sadar bahwa di tengah kegelapan, selalu ada setitik harapan. Perlahan, Bimo mulai berani mengangkat kepalanya. Senyum tulus Laras menular padanya, membuatnya ingin menjadi lebih kuat. Persahabatan mereka semakin erat. Laras sering mengajak Bimo belajar bersama di perpustakaan, membantunya mengejar pelajaran yang tertinggal. Mereka berbagi mimpi dan tawa. Laras bercerita tentang cita-citanya menjadi dokter, sementara Bimo, dengan malu-malu, mengaku ingin menjadi seorang penulis hebat. "Pasti bisa. Ceritamu pasti akan menginspirasi banyak orang, Bimo," ujar Laras penuh semangat. Dukungan Laras menjadi bahan bakar bagi Bimo untuk terus bertahan dan bermimpi. Namun, kebahagiaan itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Suatu sore, saat Bimo pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan, ia mendapati Raka sedang mengobrak-abrik kamarnya. Buku-buku dan barang-barang pemberian Laras berserakan di lantai. Kemarahan Raka memuncak saat melihat sebuah buku catatan kecil milik Bimo. Di dalamnya, Bimo menuliskan semua impian dan perasaannya. Dengan tatapan penuh kebencian, Raka merebut buku itu. Apa yang akan dilakukan Raka selanjutnya? Dan bagaimana Bimo akan menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya ini? Akankah persahabatannya dengan Laras mampu menyelamatkannya sekali lagi? Tebak kelanjutannya di episode kedua ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.